amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam Ahad ini. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman wal Islam, yang nikmat sehat wal afiat, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melangkahkan kedua kaki kita mengikuti salah satu ibadah yang biasa rutin kita laksanakan, yakni salat maghrib berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian malam Ahad, yang mudah-mudahan segala rangkaian aktivitas kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu dalam perlindungan atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita pada malam Ahad ini melanjutkan bahasan tentang kitab Kasifatus Syaja, syarah dari Safinatun Najah, karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami Al-Syafi'i. Alhamdulillah, setelah libur Ramadan dan Idul Fitri, kita mulai kembali kajian malam Ahad ini. Kemarin udah dimulai ya pada kami ya. Malam kedua di malam Ahad, yang seperti biasa kita kaji tentang fikih, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan kefasihan kepada kita semua. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'anallahu bihi fid dunya wal akhirah. Faslun, ini satu pasal suratul Qudwati. Suratul Qudwati itu gambaran tentang berjamaah atau cara menjadi makmum. Berarti kalau cara menjadi makmum, gambaran menjadi makmum dalam artian adalah gambaran dalam sholat berjamaah. Tis'un itu ada 9. Jadi bab ini menjelaskan gambaran sholat berjamaah. Yang sebelumnya, bab sebelumnya itu yang sudah kita kaji bersama, yaitu tentang syurutul qudwah, syarat-syarat menjadi seorang makmum. Ternyata syarat-syarat seorang menjadi makmum itu lebih banyak daripada syarat menjadi imam. Ya. Nah, kita seringnya jadi makmum apa jadi imam? Kalau sering jadi makmum, maka ini menjadi fardu ain untuk kita pelajari bagaimana apakah kita selama ini jadi makmum itu sah apa tidak ketika kita menjadi makmum. Nah, sekarang dilanjutkan gambaran sholat berjamaah. Kimosani pengarang kitab menjelaskan ada 9. Yang 9 ini nanti dibagi menjadi 2. Di antaranya ada 5 yang dianggap sah dan 4-nya lagi dianggap tidak sah. Ahaduha qudwatu rajulin bi rajulin. Yang pertama yang dianggap sah adalah makmumnya seorang laki-laki kepada seorang laki-laki. Jadi makmumnya laki-laki, imamnya juga laki-laki.
Nah ini laki-laki tidak menjadi ukuran usia atau nasab. Siapapun boleh menjadi makmum kepada seorang imam, laki-laki kepada laki-laki. Nah kalau di salah satu syarat jadi imam itu ternyata bukan usia, tapi yang paling utama adalah qiraahnya, bacaannya. Bacaannya sesuai enggak dengan ilmu tajwid, fasih. Nah ternyata usia itu ada di nomor terakhir. Nah kalau sama-sama fasih, mafhum, sama-sama paham dalam ilmu agama, terus istiqomah. Nah yang terakhir itu baru mana yang paling usianya paling tua, yang syekh gitu ya. Syekh itu maksudnya yang paling tua. Silakan. Nah ini salah satu dari 5 yang berjamaahnya dianggap sah. Boleh jika seorang laki-laki memakmum kepada seorang laki-laki. Yang kedua adalah qudwatun imraati birajulin. Yang kedua, laki-laki mengimami perempuan atau perempuan menjadi makmum yang imamnya itu laki-laki. Nah ini sah, boleh. Itu mah mau muhrim atau bukan muhrim, nggak jadi ukuran siapapun. Itu yang kedua. Wasalisaha qudwatul khunsa birajulin. Yang ketiga ini adalah seorang khunsa menjadi makmum kepada seorang laki-laki. Nah ini khunsa. Khunsa itu kalau istilah kita banci. Ya. Cuman bukan banci kaleng-kaleng yang sering kita temuin yang jadi pengamen ya, maaf. Itu mah biasanya rata-rata laki-laki jadi-jadian ya, menyerupai perempuan, tujuannya ngamen, jadi banci. Tapi banci di sini dijelaskan, disarahi oleh siapa nih? Oleh Imam Abu Bakar bin Abdurrahman, menjelaskan bahwa yang disebut dengan khunsa itu yakni orang itu memiliki 2 alat kelamin. Jadi punya dua-duanya. Nah, khunsa itu. Pernah lihat nggak Bang? Atau pernah ada yang dengar? Jadi orang itu punya 2 alat kelamin dalam tubuhnya. Terus bagaimana hukumnya? Dia dihukumi rajul apa laki-laki atau perempuan gitu kan. Nah, dia dihukumi laki-laki atau perempuan. Nah, Al-Imam Abu Bakar menjelaskan itu bisa dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, 2 alat kelamin ini mana yang lebih dominan? Yang lebih dominan, tentu orang itu yang memiliki itu lebih paham dan lebih tahu. Kalau dua-duanya dominan berfungsi, ya cuma kan rata-rata yang udah biasanya ada satu yang tidak fungsi, yang kebanyakan. Cuman kalau misalkan dua-duanya berfungsi, maka dilihat, mohon maaf, ketika buang air kecil. Ketika buang air kecil, keluarnya dari mana? Apakah dari alat kelamin laki-laki, apa dari alat kelamin perempuan? Kalau dalam bahasa fikihnya alat kelamin laki-laki itu mungkin zakar, kalau yang perempuan farji gitu. Nah, ternyata dua-duanya keluar. Nah gimana tuh kalau dua-duanya keluar? Ketika buang air kecil, dua-duanya juga keluar. Nah, Imam Abu Bakar menjelaskan kembali,
mana yang paling lama keluarnya. Tuh, sampai detail begitu. Mana yang paling lama? Artinya ketika misalkan contoh, ketika buang air kecil, ternyata yang berhenti pertama itu zakarnya, alat kelamin laki-laki. Nah, berarti dia dihukumi perempuan. Berarti yang paling lama, mana yang paling bertahan. Nah, dia masuk ke hukum itu. Sebaliknya, kalau misalkan yang paling lama adalah misalkan yang berhenti duluan adalah alat kelamin perempuannya, parincinya, berarti dia dihukumi laki. Nah, itu yang dinamakan dengan khunsa. Nah, kalau dua-duanya masih sama, balapannya bareng itu gimana? Nah, itu kata Imam Abu Bakar masuk kategori muskil. Muskil itu sulit membedakannya, kecuali orang tersendiri. Gitu. Berarti dia punya dua kepribadian, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, ini wallahu a'lam. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga, sah imamnya seorang khunsa kepada laki-laki. Ya. Yang ketiga. Wa rabi'aha, dan adapun yang keempat, qudwatum ra'atin bi khunsa. Ada yang keempat, sah dalam berjamaah, yaitu imamnya seorang perempuan kepada khunsa. Ini sah. Perempuan diimami oleh seorang khunsa. Jadi khunsa itu kan, kalaupun misalkan di pertengahan rakaat, misalkan secara sifatnya itu dia berubah, misalkan tadinya laki-laki, udah pasti itu perempuan bermakmum pada laki-laki boleh kan. Nah, sekalipun nanti di tengah-tengah rakaat dia berubah jadi perempuan, yang tadinya Allah, jadi terus tingkahnya Allah, jadi mohon maaf dia kayak perempuan, tetap sah karena perempuan boleh diimami oleh seorang perempuan, kayak gitu. Itu mah kemungkinan yang kayaknya kecil lah gitu ya. Gitu. Nah, itu yang keempat, seorang perempuan, makmum perempuan diimami oleh seorang khunsa. Wa khamisah, dan ada pun yang kelima tentang suratul qudwah yang dianggap sah adalah qudwatum ra'atin bim ra'atin. Makmumnya perempuan menjadi makmum kepada imamnya perempuan, itu sah. Nah, ini 5 ini kondisi gambaran berjamaah yang sah. Nah, jadi bapak-bapak juga wajib tahu ini, karena nanti kaitannya rata-rata kalau yang laki-laki itu jadi imam. Jadi kalau diimamin oleh perempuan jangan mau, nggak sah, tidak sah. Walaupun misalkan perempuannya itu fasih, bahkan hafizah, hafal Quran gitu. Mohon maaf, misalkan laki-lakinya atau suaminya bukan lulusan pesantren, bukan ngajinya juga ininya, tetap nggak sah kalau yang jadi imam perempuan. Tetap harus laki-laki. Nah, itu 5 keadaan yang dianggap sah ketika berjamaah. Kemudian wa tabdulu fi arba'in. Jadi ada 4 yang dianggap batal dalam berjamaah atau dianggap tidak sah berjamaahnya. Al-awwalu qudwatu rajulin bimra'atin. Ini yang pertama. Laki-laki diimami oleh perempuan. Enggak sah, Pak. Ya. Tadi yang sudah disampaikan, walaupun perempuannya lebih unggul dalam hal ilmu agama, lebih alim, lebih paham,
lebih qiraahnya lebih fasih, tetap tidak sah kalau laki-laki itu jadi makmum di belakang perempuan. Ya, harus tetap laki-laki. Cuma kadang-kadang sekarang perempuan mintanya, nuntutnya harus sama kayak laki-laki. Yang disebut apa? Emansipasi ya, nuntutnya. Padahal itu tidak sesuai dengan anjuran agama. Tetap aja ar-rajulu qawwamuna 'alan nisa. Sekarang mah perempuan banyak yang berkarir, pengen kayak laki-laki, kerja gitu. Gak mau kalah, bahkan jadi pejabat. Jadi presiden juga ada perempuan. Nah ini udah zaman emansipasi perempuan. Tapi dalam sholat itu tidak boleh, sepintar apapun perempuan itu tidak sah sholatnya. Kalau dia pengen jadi imam kekeh. Tapi belum ada ya. Wah, ada nggak tuh? Wah, saya udah sama nih kayak laki-laki, saya pengen jadi imam sholat. Para nabi itu nggak ada perempuan, semuanya laki-laki. Nah kalau misalkan dikaji sejarahnya ya, sebetulnya tetap laki-laki itu harusnya menjadi seorang pemimpin. Karena kenapa? Al-mu'annasu far'un fil muzakkar. Kaidahnya gitu, perempuan itu adalah bagian dari laki-laki. Karena bagaimanapun perempuan itu pertama kali diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah manusia Nabi Adam. Ada Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tetap tabiatnya, kodratnya perempuan itu jadi makmumnya laki-laki, mau sehebat apapun. Nah, ini dianggap tidak sah sholatnya jika ada laki-laki yang menjadi makmum dan imamnya adalah perempuan. Wasani, dan adapun yang kedua yang tidak sah dalam berjamaah yaitu qudwatu rajulin bil khunsa, laki-laki diimami oleh seorang khunsa tadi, banci ya, yang tadi sudah disebutkan, yang memiliki dua kelamin ya. Tapi kalau banci-bancian mah ya rata-rata laki-laki itu mah ya saja yang ya itu mah di kita mah banyaknya bohongan ya. Tapi kalau banci yang beneran itu adalah yang memiliki alat kelamin ganda. Dan di lingkungan kita mah insya Allah nggak ada, jarang banget ya, jarang banget. Nah itu yang kedua, laki-laki, jika laki-laki menjadi makmum, yang jadi imamnya adalah seorang khunsa atau banci, fala yasihu, maka tidak sah berjamaahnya. Terus diulang. Ya, kalau nggak diulang ya berarti dia nggak belum sholat gitu. Kalau dia tahu ya dosa, dilanjutin. Oh itu khunsa, itu tetap baik jadi. Oh khunsanya ini mah apa namanya, lebih dominan ke laki-laki. Kalau alam nanti dalam keadaan tertentu di rakaat-rakaat terakhir nanti jadi tabiatnya ke perempuan, bisa jadi karena tabiatnya khunsa itu dua itu bisa dihukumi laki-laki atau perempuan. Maka lebih aman, dan Imam Syafi'i lebih milih nggak sah gitu. Nggak boleh kalau kita laki-laki ngemakmum terhadap orang khunsa atau banci. Wasalisu, dan adapun yang ketiga yang suratul qudwah yang tidak sah, gambaran salat berjamaah yang tidak sah adalah qudwatul khunsa bimra'atin, makmumnya seorang khunsa kepada perempuan. Nah itu juga tidak sah, dianggap tidak sah.
nggak boleh. Ya, jadi dia bolehnya hanya kepada laki-laki. Kalau kepada perempuan tidak boleh. Khawatir nanti dominannya kepada laki-laki. Kalau dominannya kepada laki-laki yang jadi imamnya perempuan maka tidak sah. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, suratul qudwah yang tidak sah atau batal yaitu qudwatul khunsa bil khunsa. Jadi seorang khunsa diimami oleh seorang khunsa, banci. Ini ada kalau misalkan komunitas banci tobat gitu ya. Obat ya kan. Suka ada tuh ya komunitas. Ya ternyata dapat hidayah. Obat. Udah tahu tuh sama-sama banci. Dia jadi imam, itu enggak sah salat berjamaah. Tidak sah. Ya tetap harus mencari imam laki-laki tulen yang utuh, yang sempurna laki-laki. Nah itu gambaran dari salat berjamaah. Ya, ini merupakan pasal yang menjelaskan tentang sah atau tidaknya gambaran ketika kita berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa disampaikan pada malam Ahad ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti di faslun syurutul jam'ut taqdim. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada kekeliruan itu datangnya dari kekhilafan saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.